warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video hasil wawancara dari kami. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang pengalaman usaha bensin Ibu? Ya, kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi. Kita belinya di supplier, bukan ke pom. Belinya 11.000, dijual 12.000. Kenapa Ibu bisa tertarik menjual bensin? Alhamdulillah, cuma buat itu apa, nambah-nambah. Nambah warung. Bagaimana Ibu mendeskripsikan komunikasi dalam melayani pelanggan? Ya, kita harus ramah, terus gerak cepat lah. Kalau ada yang beli langsung. Kalau lelet kan pelanggan juga pergi. Menurut Ibu, apa yang membuat pengalaman di menjual bensin? Pengalamannya ya banyak lah, suka duka. Ada yang minta dulu, langsung pergi, nggak ada uang. Ya, ada juga yang lancar gitu. Apa rencana Ibu dalam 5 tahun ke depan dan bagaimana menjual bensin bisa menjadi bagian dari perjalanan Ibu? Ya, pengennya sih pakai pom ini. Ini kan baru botol. Tapi ya nggak tahu juga, mudah-mudahan. Peralatan apa yang Ibu gunakan untuk menjual bensin? Satu, jeligen. Kedua, botol. Ketiga, selang. Sama corong. Apa motivasi Ibu untuk menjual bensin? Melengkapi warung. Selama Ibu menjual bensin, ada masalah nggak? Kalau ada, gimana solusinya? Masalahnya yaitu banyak yang kehabisan bensin, terus minta dulu. Nggak balik lagi, nggak bayar. Terus sekarang supplier susah ngirim. Karena stok di pom katanya sedikit. Itu aja. Kalau boleh tahu rencana ke depan setelah kerja menjual bensin mau kerja apa? Enggak, udah gini aja. Udah tua. Apa momen paling dibanggakan selama perjalanan menjual bensin? Ya hasilnya alhamdulillah bisa buat makan gitu. Buat kebutuhan. Ceritakan sedikit tentang latar belakang menjual es. Ya, awal mulanya merintis dari nol. Dulu sebelum di lapak ini dapat pinggir jalan dulu. Terus modalnya kurang lebih sekitar 1 juta. Kalau sekarang hampir 10 juta modal. Kenapa Bapak bisa tertarik jualan es teh poci? Karena kalau jualan es untungnya 50-50, 50-50. Bagaimana Bapak mendeskripsikan komunikasi dalam melayani pelanggan? Yang penting kita dalam melayani konsumen, kita harus ramah, harus bersih, telaten. Yang penting semua pelanggan merasa puas dengan yang dijual. Rencana dalam 5 tahun ke depan Bapak mau apa? Insya Allah tetap bertahan di jualan es teh. Menurut Bapak, apa yang membuat pengalaman di penjualan es ini? Pengalamannya ya lumayan sih untuk masa depan, cerah. Motivasi Bapak jualan es teh poci apa? Yang mendorong buat jualan es teh karena udah capek jualan keliling, enaknya standby gitu. Berapa keuntungan dan kerugian yang Bapak dapat? Kalau kerugian, kalau misalkan cuacanya lagi hujan, ya kerugian tapi nggak begitu besar. Kalau keuntungan hampir 50%.
Omset harian Bapak berapa? Sekitar rata-rata sekitar 2 juta per hari. Apa motivasi Ibu buka usaha laundry ini? Usaha laundry kan banyak orang yang malas nyetrika biasanya kayak gitu, terus ada yang sibuk kerja, jadi kan banyak karyawan pabrik di sini juga, jadi pasti berdatangan ke laundry buat cuci pakaiannya. Makanya kita buka usaha laundry Hayu Clean. Apa alasan Ibu membuka usaha laundry ini? Saya kan tadi udah dijelasin ya, buat yang apa namanya kerepotan kayak nyetrika di rumah, terus bisa ekspres juga kan di sini kelebihannya ya, jadi 2 jam itu bisa selesai. Kita kan ngejar nih pengen ada yang mau dipakai buru-buru tapi masih belum sempat cuci, bawa ke sini 2 jam selesai. Udah ada. Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk memulai usaha laundry? Kalau modal dari pertama sewa ruko sampai pemasangan rak-rak kayak gini ya sekitar 100 jutaan. Berapa keuntungan yang Ibu peroleh dalam sebulan? Keuntungan kotornya berarti ya, kita per hari itu kan rata-rata 500 sampai 700 rata-ratanya, tapi kalau hitungan per bulan kita nyampe 20 juta per bulan offsetnya gitu ya. Berapa kerugian yang Ibu alami? Kalau kerugian pasti kan ada naik turun lah grafiknya gitu ya. Misalkan lagi sepi nih ya, namanya juga usaha, tapi nanti kita supaya omset naik lagi, kita jaga kualitas parfum supaya bisa tahan wangi lama. Nah itu kita jadi supaya pelanggan tetap datang lagi. Apa yang membuat Ibu memilih jasa laundry ini? Pilih jasa laundry. Tadi kan udah jadi orang jadi yang banyak yang malas ngeborosok di rumah, pakai laundry, jangkau ketika aja teman di balik kilonya. Sudah berapa lama Ibu menggunakan jasa laundry ini? Mau buka laundry ini, kalau buka laundry udah hampir udah 2 tahun. 2 tahun. Kita 2 tahun itu udah membuka 3 cabang. Pos laundry, ini 2 ring. Apa rencana Ibu 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya pengennya punya nambah cabang lagi ya, biar nanti ada rekrut karyawan juga yang baru, terus kita omsetnya juga bisa mencapai lebih dari kalau 3 cabang itu kalau 2 bulan bisa 60 juta tuh. Jadi pendapatannya buat karyawan ada, buat saya juga on ada. Bagaimana Ibu menghadapi komplainan dari pelanggan? Komplain, misalkan seperti itu ada luntur, tapi dia itu customer nggak bilang kalau bajunya ada kena luntur, tapi tetap kita nyalahin ke kita gitu ya. Kita jelasin kalau emang dari awal nggak ada konfirmasi luntur, berarti kita pisahin. Berhubung tidak ada luntur dari awal pemberitahuannya, ya dia mau nggak mau nerimanya gitu ya kalau kelunturan. Tapi di kita nanti ada penanganan khusus kalau emang mau dihilangin pada luntur bisa sini. Gimana cara Ibu melayani pelanggan? Ya, harus banyak senyum ya, gitu biar nambah betah lagi di sini, terus menjadi lebih akrab kan, jadi lebih nyaman kalau pikir kitanya.